23,107,030,055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B dengan NIM 23107030055 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenal pendekatan Manajum Magza oleh Profesor Dr. Pil Sahiron Syamsuddin MA. Sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai makna Magza, di sini kita akan mengetahui dulu nih siapa Bapak Profesor Dr. Pil Syairon Syamsuddin MA. Jadi beliau ini lahir di Cirebon pada tanggal 5 Juni 1968 dan melanjutkan studi di S1 di mana nih? Di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1987 sampai 1993 dan berlanjut S2 di McGill University Kanada pada tahun 1990 sampai 1998. Dilanjut studi doktoralnya di Otto Friedrich University of Bamberg, Jerman pada tahun 2001 sampai 2006. Terus program postdoktoralnya di University of Frankfurt am Main pada tahun 2010. Jadi beliau ini pernah menjadi rektor UIN Sunan Kalijaga menggantikan Bapak Yudian Wahyudi yang diangkat menjadi BPIP RI. Jadi pada slide yang pertama ini kita akan membahas mengenai hermeneutika. Jadi apa itu hermeneutika? Jadi hermeneutika itu adalah pada dasarnya adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diberlakukan sebagai teks. Kemudian dicari arti dan maknanya, di mana metode hermeneutika ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian diaktualisasikan ke masa yang sekarang. Seperti itu. Kita akan membahas mengenai materi intinya, yaitu Manajum Magza. Jadi Manajum Magza ini adalah pendekatan Manajum Magza ini, atau sering disingkat menjadi MCM, adalah teori yang digagas oleh Bapak Profesor Dr. Pil Sahiron Syamsuddin MA. Gagasan teori ini tentunya lahir dari sikap yang ingin menengahi perdebatan pro kontra penggunaan hermeneutika sebagai metode untuk menafsirkan Al-Quran. Pada hakikatnya, teori Manajum Magza ini bukanlah sebuah teori baru. Dalam diskursus hermeneutika, metode penafsiran, teori Manajum Magza ini diaplikasikan dengan cara memberi perhatian yang sama terhadap makna asal, literal, atau al-makna al-asli, dan pesan utama signifikansi al-magza di balik makna literal. Yang selanjutnya, apa sih perbedaan teori Manajum Magza dengan teori yang lain? Jadi menurut Bapak Profesor Dr. Pil Sahiron Syamsuddin, dari sekian teori itu tidak ada yang menjelaskan signifikansi atau magza secara mendetail. Maka dari itu, di dalam teori Manajum Magza, Bapak Sahiron Syamsuddin ini menjelaskan secara lebih detail tentang magza. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi penafsiran Manajum Magza. Yang pertama kita akan bahas mengenai kepemimpinan di ranah keluarga pada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Selanjutnya adalah konteks histori ayat. Ayat ini diturunkan di Madinah. Adapun sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Katsir berkaitan dengan sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang wanita yang mengadu bahwa dirinya dipukul oleh suaminya. Terhadap hal tersebut Rasulullah memberikan respon al-qisos, yaitu balas dia dengan pukulan lagi. Setelah itu turunlah ayat tersebut sebagai respon. Ayat ini seringkali dijadikan sebagai dalil pelarangan perempuan untuk memimpin.
Namun, Bapak Syahirun Syamsuddin menganggap ayat tersebut bukan semata-mata ayat normatif, melainkan juga ayat historis yang menggambarkan kondisi sistem kekeluargaan bangsa Arab saat itu yang bersifat patriarkal, yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Kaum laki-laki menjadi penentu segala hal tentang keluarga karena pada masanya hanya laki-laki yang siap untuk menjadi pemimpin, baik dari segi kemampuan pemberian nafkah maupun karena kelebihan lainnya seperti yang dideskripsikan dalam ayat tersebut. Bima faddalallahu wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka memberi nafkah dari harta mereka. Satu hal yang perlu digarisbawahi yaitu sistem tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat normatif, melainkan kultural. Tidak ada nilai religius terkait hal tersebut karena hanya merupakan budaya Arab yang memang berlaku saat itu. Sekian video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Dadah. A few moments later.